saudari Ayu ya menyampaikan bahwa klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan. Puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku. Aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu. Aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku, dan aku diajarin sama orang tua aku. Bu Santi minta fokus untuk mengawal laporan-laporan kami yang lain, yaitu di Polda Metro, laporan nomor 7160, laporan 7164, sama 7284. Perseteruan panas antara Ashanti dan mantan karyawannya, Ayu, kini memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Setelah beberapa pekan pasca pemeriksaan pertama, Ayu akhirnya kembali menjalani pemeriksaan kedua di Polres Tangerang Selatan atas laporan Ashanti terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang mengejutkan. Setelah menjalani proses pemeriksaan selama lebih dari 10 jam, pihak kepolisian memutuskan untuk menahan Ayu selama 20 hari ke depan. Penahanan ini tentu menjadi sorotan publik, mengingat kasus antara keduanya sudah lebih dulu ramai dibicarakan di media sosial dan menimbulkan berbagai spekulasi. Lantas seperti apa reaksi Ashanti terkait penahanan terhadap Ayu di Polres Tangsel kemarin? Kami selaku penasihat hukum dari saudari Ayu yang menyampaikan bahwa klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sampaikan bahwa ini adalah proses hukum yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, dan kemudian terkait proses laporan saudari Ayu juga baik di Polres Tangerang Selatan maupun di Polres Jakarta Selatan, kami akan kawal hingga tuntas. Sudah siap, bahkan pada saat kita berkomunikasi terakhir ya, dia sudah siap. Bismillah, beliau menyampaikan Bismillah. Kalau yang kemarin itu difokuskan adalah tanda tangannya. Jadi saya lihat dari BAP-nya itu terkait tanda tangannya, dan dengan berani kami sampaikan bahwa klien kami sangat jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka secara natural, menyampaikan hal tersebut adalah khilafah. Puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku. Aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu. Aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku, dan aku diajarin sama orang tua aku ya. Tapi sekarang begini, kalau misalnya kamu ada orang yang berbuat salah, kerja 8 tahun tuh kalau dibilang gak enak kan nggak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja, bener-bener aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan si mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu, ada gimana sih kamu kerja sama orang tersebut, kamu bergantung hidup sama orang tersebut, lalu pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, dengan cara yang kalau kamu ketuk-ketuk baik ke rumah orang, saya minta maaf, saya bertaubat, gimana cara saya supaya kita bisa membayar, menyicil atau apa, siapa orang yang gak bakalan akan memaafkan.
untuk laporan kami tentang penggelapan dan pemalsuan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sangat percaya bahwa penerapan hukum di sini sudah sangat baik karena syarat objektif dan syarat subjektif untuk penahanan pasti sudah dipenuhi oleh kepolisian. Itu aja mungkin tanggapan dari saya. Tak tinggal diam setelah kliennya resmi ditahan, pihak Ayu melalui tim kuasa hukumnya kini mengambil langkah tegas dengan melayangkan gugatan perdata terhadap Ashanti di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Gugatan tersebut diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang menurut pihak Ayu telah merugikan secara moral maupun material. Berdasarkan informasi yang beredar, sidang perdana perkara perdata ini dijadwalkan akan digelar pada 6 November 2025 mendatang. Langkah hukum ini menunjukkan bahwa Ayu tidak tinggal diam dan siap melawan balik melalui jalur yang sah demi mendapatkan keadilan versi dirinya. Tak hanya itu, perkembangan kasus antara keduanya juga berlanjut di ranah pidana. Pada Senin, 27 Oktober 2025, laporan Ayu terhadap Ashanti terkait dugaan ilegal akses akan memasuki tahap pemeriksaan saksi pelapor di kepolisian. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti hukum yang kita pegang itu, sepertinya kita akan melaksanakan upaya hukum keberatan. Dengan didasarkan kita sudah mengajukan gugatan keperdataan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Atas dasar itu kemudian ada rujukan yuridisnya adalah keputusan Mahkamah Agung, kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung, juga ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980, putusan Mahkamah Agung nomor 628 yang menyatakan bahwa ketika ada gugatan perdata, maka proses pidananya harus dihentikan selama putusan perdatanya belum inkrah atau belum final atau belum putus. Maka upaya keberatan itulah yang akan kita ajukan ke depan ya. Upaya kita itu akan mengajukan keberatan kepada penyidik dan atasan penyidik. Saya rasa itu upaya hukum yang kami akan upayakan. Itu dijadwalkan untuk sidang itu tanggal 6 November di PN Tangsel. Besok tim kuasa hukum Ayu akan meeting gitu kan, terkait apa-apa saja gitu. Yang jelas sih kami kapasitasnya di sini membela kepentingan hukum klien kami, gitu. Nggak membawa personal ya, tapi kami membela kepentingan hukum klien kami. Dan kita kan akan hadirkan saksi itu panggilannya hari Senin di Polres Tangsel untuk di laporan illegal aksesnya. Untuk saksi yang datang itu orang tua Ayu sendiri. Terkait laporan-laporan dari saudari Ayu, ya, klien kami ini tetap dari laporan di Polres Tangsel maupun di Polres Jakarta Selatan, kami mewakili dari klien kami tetap kami akan kawal. Proses itu baik secara bukti-bukti yang sudah kami miliki kita akan kawal sampai artinya keadilan untuk klien kami harus artinya kepastian hukum ya, dan keadilan untuk klien kami serta terkait gugatan kami. Gugatan kami juga sedang berjalan, insya Allah di tanggal 6 kita mulai proses gugatan kami dan kita akan kawal terus. Baik bukti-bukti yang kami miliki untuk mendesak dan juga untuk supaya mendorong pihak kepolisian menyegerakan proses-proses hukumnya agar segera ditindaklanjuti. Menyadari adanya upaya perlawanan dari pihak Ayu, Ashanti tampaknya tidak ingin lengah sedikit pun. Istri dari musisi Anang Hermansyah itu justru semakin memperkuat barisan hukumnya dengan terus mengupayakan kelanjutan sejumlah laporan lain yang ia ajukan terhadap mantan karyawannya tersebut. Diketahui, Ashanti telah memberikan instruksi tegas kepada tim kuasa hukumnya untuk tetap fokus dan mengawal 3 laporan tambahan yang saat ini telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya.
Laporan-laporan tersebut kabarnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana lain yang masih memiliki keterkaitan dengan konflik internal keduanya semasa Ayu bekerja di bawah naungan perusahaan milik Ashanti. Langkah ini menunjukkan bahwa Ashanti tidak main-main dalam menempuh jalur hukum, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pihak yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan keadilan secara menyeluruh. Bu Ashanti minta fokus untuk mengawal laporan-laporan kami yang lain, yaitu di Polda Metro, laporan nomor 7160, laporan 7164, sama 7284. Plus laporan tetap pelaporan kode etik ke rekan kami di organisasi advokatnya itu tetap kami kawal. Terakhir, kami juga diminta untuk mengawal laporan-laporan dari Bu Ayu yang mengada-ada menurut kami kepada para klien kami di beberapa tempat. Kami juga akan mengawal itu. Jadi yang sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini. Hantam aja semua aja cara gitu kan nggak bisa ya. Dan alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa? Uang siapa yang dipakai sama aku, uang siapa yang dicuci. Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati aku mau. Tapi kan memang ya apa ya, alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Meski begitu, terkait laporan dugaan ilegal akses yang sebelumnya diajukan oleh Ayu, pihak kuasa hukumnya kembali menyoroti beberapa temuan penting dalam proses penyelidikan. Salah satunya adalah upaya tim hukum Ayu yang berusaha menghubungi nomor ponsel lama milik kliennya yang diduga saat ini berada dalam pengawasan atau kendali pihak Ashanti. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan sejauh mana dugaan pelanggaran akses digital tersebut terjadi serta siapa pihak yang bertanggung jawab. Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum Ayu menegaskan bahwa kliennya siap menghadapi seluruh konsekuensi hukum yang muncul dari laporan-laporan yang dilayangkan oleh Ashanti. Mereka menilai proses hukum harus berjalan secara seimbang dan transparan tanpa ada keberpihakan. Namun, di tengah ketegangan yang terus meningkat, Ayu ternyata masih membuka ruang untuk penyelesaian secara damai. Melalui kuasa hukumnya, ia menyampaikan bahwa pintu perdamaian tetap terbuka jika pihak Ashanti bersedia menempuh jalan rekonsiliasi dan menghentikan polemik yang telah berlarut-larut ini. Informasinya sampai semalam pun saya coba lakukan WhatsApp ke nomor WA-nya Ayu yang lama, itu WhatsApp-nya sudah terhapus dan handphone yang ada WhatsApp-nya tersebut, handphonenya Ayu ya, dalam penguasaan lawan. Mudah-mudahan pihak lawan pun siap nanti akan risiko hukum yang berjalan, karena proses laporan Ayu akan tetap berjalan. Kalau Ayu sih membuka ruang damai, pada dasarnya Ayu itu membuka ruang untuk damai. Cuman kan kita kembalikan ke pihak lawan. Toh Ayu sekarang sudah ada di dalam, sudah mulai menjalani risiko hukum yang harus dia hadapi, dan dia terima semua itu. Ajakan damai yang disampaikan oleh pihak Ayu ternyata ditolak mentah-mentah oleh Ashanti. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Ashanti merasa keberatan dan enggan berdamai setelah mengingat bahwa dirinya sempat digugat oleh Ayu dengan nilai fantastis mencapai 100 miliar. Bagi Ashanti, gugatan bernilai besar itu bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut harga diri dan reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di dunia hiburan. Sumber terdekat menyebutkan, Ashanti merasa langkah damai tidak lagi relevan, mengingat luka dan tuduhan hukum yang sudah terlanjur melebar di ranah publik. Setelah kami diskusi dengan klien kami dan kemudian kerugian imaterialnya berapa dan kerugian materinya berapa, itu kurang lebih dari 100 miliar lebih.
100 miliar itu kan sekali lagi kalau kita lihat dari beberapa statement kuasa hukum Ibu Ayu itu kan dari nilai imaterialnya. Imaterial kan sekali lagi tolak ukur serta parameternya kan juga tidak sesederhana itu untuk bisa mencapai nilai yang tepat seperti itu. Seperti statement kami respon baik kok kalau mereka bersurat dengan baik. Jadi kami dengan itikat baik juga mengajukan, merespon kalau mau ketemu ya udah silakan. Nanti pertemuannya rencana di minggu depan di kantor kami, dan untuk perihalnya juga kami akan diskusikan kemudian. Yang jelas ini bukan untuk damai ya. Yang jelas ini bukan untuk damai. Itu penting dicatat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.